Selamat pagi. Kuliah kita pada hari ini berkaitan dengan komputer grafik. Itu adalah penggunaan brush dan penambahan efek khusus pada gambar. Mungkin kita masih ingat saat kita SD atau TK, kita sering menggambar pemandangan yang modelnya seperti ini. Jadi ada gunung, kemudian matahari, ada sawah, jalan, rumah, pohon, burung, dan awan, di mana warna yang kita gunakan itu pada dasarnya adalah yang warna-warna solid ya, yang satu warna, kemudian warnanya itu stabil seperti ini, seperti yang kita lihat. Kemudian kalaupun ada dua warna yang kita gunakan seperti pada pohon atau awan, jelas sekali bahwa terlihat ada batasan antara warna yang berbeda tersebut. Seiring perkembangan, kita mulai diajarkan tentang gradasi warna. Nah, di sini gambarnya sudah lebih bagus lagi, di mana dengan menggunakan pensil warna, itu kita bisa membuat pembauran antara dua buah warna. Contohnya seperti ini, kalau kita lihat pohonnya sudah lebih bagus. Kemudian ini juga ada contoh air yang mengalir, ada warna putih dengan biru, perpaduan warnanya itu sangat baik. Kemudian yang atap rumah, kalau kita perhatikan ada dua warna atau bahkan tiga warna. Warna coklat tua, coklat muda, kemudian ada yang muda sekali. Kemudian dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan teknik yang pencampuran yang baik, teknik gradasi yang baik, sehingga bisa dihasilkan gambar seperti yang kita perhatikan ini. Kemudian saat kita SMA atau lebih dewasa lagi, maka cara kita menggambar dan teknik pewarnaan itu lebih baik lagi seperti yang kita lihat di sini. Cara kita menggambar gunung tidak seperti yang tadi maupun menggambar matahari. Di sini sudah lebih bagus, sudah ada volumenya, sudah kelihatan lebih 3D. Kemudian gradasi warna yang digunakan itu juga sudah sangat bagus dan menarik. Umumnya komputer graphics itu biasanya juga dipengaruhi oleh level atau tingkat kedewasaan. Nah, di sini kalau kita lihat komputer graphics untuk buku-buku yang dikhususkan bagi anak SD atau TK. Nah, contohnya di sini buku kreativitas berkaitan dengan buah-buahan maupun sayuran. Di sini jelas sekali grafiknya masih sangat sederhana, kemudian warna yang digunakan itu umumnya semua warna yang solid. Kemudian untuk anak SMP atau remaja, kita lihat grafiknya itu sudah berbeda, di mana di sini karena mereka sudah mengenal yang namanya gradasi warna, sehingga komputer graphics yang digunakan itu sudah lebih bagus lagi, di mana jelas sekali ya buah-buahannya itu sudah ada permainan warna atau gradasi warna yang ditambahkan. Nah, kemudian untuk SMA atau yang lebih dewasa lagi, apalagi dengan teknologi digital dan komputer yang semakin berkembang, maka kita lihat grafiknya itu semakin bagus lagi, yaitu model 3D dan bahkan sudah menggunakan teknik yang sangat baik. Di sini ada contoh ilustrasi cover buku untuk level anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang pertama ini, jelas sekali bahwa gambarnya sangat sederhana, kemudian antara dua warna itu terlihat jelas perbedaan atau batasan warnanya. Kemudian yang cover yang kedua kalau kita lihat itu tekniknya gambar yang biasa kemudian diberikan warna krayon. Nah, kalau kita lihat ini gambar 2D diberikan warna krayon, umumnya warnanya masih solid state seperti ini. Kemudian di potret dan diberikan teks seperti ini, diedit dengan bantuan komputer sehingga menghasilkan cover buku yang seperti kita lihat ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh juga cover novel untuk level orang yang sudah remaja atau dewasa. Nah, kalau kita perhatikan grafik pelangi itu beda dengan yang ini ya. Jadi grafik pelangi yang novel untuk orang dewasa itu beda dengan cerita anak. Nah, di sini sudah ada gradasi warna, teknik komputer yang lebih baik, teknik komputer grafis yang lebih baik. Kemudian gambar hiu yang tadi gambar ikan hiu itu di sini sudah dibuat lebih bagus lagi menggunakan teknik 3D. Kemudian ada gradasi warna yang sangat baik.
Termasuk di sini kalau kita lihat penggunaan teksnya itu didesain sedemikian rupa sehingga tidak lagi kaku, tapi sudah lebih kreatif. Pada dasarnya kita bisa memulai menggambar grafik secara sederhana dengan menggunakan Microsoft Word. Untuk menghasilkan teknik menggambar dan teknik mewarna yang lebih baik lagi, kita bisa gunakan software Adobe Photoshop, di mana ada dua fitur yang bisa kita gunakan, yaitu brush dan special effects. Brush itu adalah tool yang bisa kita gunakan untuk mengecat atau mewarnai gambar. Jadi dalam hal ini kita bisa berikan sentuhan yang menarik pada gambar tersebut. Kemudian untuk special effects itu tool yang digunakan untuk tentu saja memberikan efek khusus pada gambar seperti pencampuran warna, tetesan air, cahaya, hujan, dan sebagainya. Di sini ada beberapa contoh penggunaan brush dan special effect pada gambar. Sebagai saran, praktis atau latihan membuat kita lebih mahir dan tentu saja memiliki keterampilan sehingga mampu mendesain grafik-grafik komputer yang tampilannya baik dan menarik. Untuk perancangan dengan Photoshop, di sini memang menggunakan 1281 pixel dikali 721 pixel dengan resolusi 72 pixel per inch. Kemudian color depth-nya memang memilih 16 bit dan background-nya putih. Nanti tampilan template-nya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh background, di mana dengan menggunakan fitur brush, kita bisa membuat background seperti ini. Kemudian yang ini adalah salah satu image kue panada, di mana nanti minggu depan kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan brush dan special effects untuk mengubah gambar ini menjadi karakter kartun. Yang ini ada gambar satu, gambar daun, kemudian ada gambar dua, gambar orange juice. Di sini kamu diminta untuk melakukan latihan secara mandiri, yaitu yang pertama, tambahkan tetesan air pada daun yang ada di gambar satu. Kemudian yang kedua adalah tambahkan efek khusus pada gambar dua untuk membuat orange juice itu terlihat segar. Sekian kuliah kita pada hari ini tentang penggunaan brush, special effects pada Photoshop, bagaimana cara menambahkan tetesan air, kemudian efek-efek khusus lainnya itu dapat kamu pelajari melalui video YouTube yang linknya akan membagikan. Terima kasih.